Kalian kuliah di bidang apapun, tidak ada prospek yang menjamin kalian akan berhasil di suatu pekerjaan gitu. Jadi Halo Creative People, balik lagi dengan aku Hakim, mahasiswa dari Pengelolaan Konvensi dan Acara semester 3, di mana aku akan menemani kalian dalam program kerja yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Politeknik Pariwisata NHI Bandung, program studi PKA atau Pengelolaan Konvensi dan Acara. Jadi di cerita PKA ini kita bakalan membahas banyak topik menarik seputar program studi PKA ataupun dunia event. Dan pasti kalian udah nonton episode kemarin yang judulnya Culture Shock PKA. Nah, atau bagi teman-teman yang belum nonton dan wajib harus nonton untuk episode kita sebelumnya, bisa aja langsung mampir ke YouTube channelnya Creative People. Jadi beranjak dari episode sebelumnya, tema episode kali ini sesuai dengan thumbnail nanti atau judul nanti, yaitu PKA dari POV dosen atau point of view dari dosen PKA-nya sendiri. Jadi karena kita sebelumnya udah mencari insight atau knowledge lah ya seputar dunia event, seputar prodi PKA dari teman kita yang lalu, ada Kak Aca dan Kak Iqbal yang sebagai mahasiswa. Sekarang kita akan mengkorek-korek lagi dunia tentang PKA ataupun tentang event, tapi dari sisi dosen. Dan kita juga sudah ada dosen yang menemani untuk kita ngobrol terkait dunia event dan dunia PKA. So without any further ado, langsung aja kita lakukan aja cerita PKA, real talk, real story. Selamat sore Ibu Jessica. halo, selamat sore. Ini apa panggilannya, Creative People ya? Creative People Ibu. Selamat sore Creative People. Oke, gimana kabarnya Ibu sebelumnya? Lagi sibuk aja sih, tapi saya sempetin waktu demi prodi tercinta. Tangan guys, kita harus tepuk tangan mengapresiasi kesibukan Ibu Jessica. Terima kasih banget buat Ibu Jessica yang menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya yang super hektik ya. Seperti yang kita tahu, jadi dosen-dosen dan mahasiswa di kampus kita ini sangat hektik guys. Jadi kita produktif pokoknya Ibu ya. Produktif banget. Betul sekali. Tapi sebelum memulai, saya ada pantun buat Ibu. Apa tuh? Jalan-jalan ke Medan, Cakep. pulangnya lewat jembatan layang. Cakep. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yeay. Jadi langsung aja buat Ibu Jessica untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman nih, biar teman-teman tahu siapa sih dosen kece yang sudah bersama kita pada hari ini. Boleh. Halo semuanya, nama saya Jessica Zamar Sibarani. Umur gak usah disebut lah ya, tebak sendiri. Saya dulunya alumni STPB dulu ya, masih Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, jurusan studi industri perjalanan kebetulan gitu. Angkatan 2016, lulus tahun 2020, dan tetap masih setia sampai sekarang di jurusan perjalanan gitu. Oke. Dan sekarang sebagai dosen di prodi PKA berarti Ibu ya? Iya, tapi sebenarnya saya belum dosen sih ya, masih instruktur, kebetulan masih membantu dosen gitu. Oke. Karena dari perkenalan yang sudah Ibu Jessica atau lebih akrab dipanggil Ibu JJ ya oleh para mahasiswa di PPNHIB ini, apa sih yang mendorong Ibu untuk ikut andil atau terjun ke dalam dunia event management Bu sebenarnya? Sebenarnya balik lagi tadi saya udah cerita kalau saya dulu kan jurusan perjalanan ya, khususnya saya waktu itu di SIP, dan kebetulan kantor prodi SIP dulu itu depan-depanan sama prodi MBK dulu namanya. MBK dulu ya. Terus juga saya ngeliat dosen-dosen MBK ini seru-seru, pokoknya kayak maksudnya bukan yang stay mulu di prodi gitu, pasti ada aja event kemana keluar, anak-anaknya juga gitu. Kebetulan teman-teman saya juga karena sama-sama dari jurusan perjalanan, banyak juga yang anak-anak MBK, dan mereka tuh selalu aktif banget gitu, gak kayak misalnya yang jurusan yang sangat yang duduk diem di kelas belajar teori, tapi mereka tuh aktif terus kreatif. Nah dari situ sih sebenarnya saya mulai tertarik ke dunia event gitu.
Oke, jadi lebih kayak melihat Iya, teman-teman seperjuangan gitu ya betul. mungkin. Asik-asik banget mereka kegiatannya setiap hari ada aja gitu. Jadi Ada saya aja berarti tertarik. ya Mas ya. Ada aja keluarnya gitu. Oke. Gitu. Kan tadi Ibu di SIP itu lulus tahun 2020 ya Bu ya? Iya betul. Boleh nggak sih kayak teman-teman tuh tahu perjalanan dari 2020 tersebut, perjalanan apa yang membuat Ibu akhirnya untuk mengabdikan diri di PPNHIB ini? Oke, jadi waktu itu saya lulus tahun 2020. Kemudian saya sempat kerja dulu setahun. Waktu itu masih di sekitaran kota Bandung lah. Kemudian gak beberapa lama, kebetulan Bu Iklima yang di jurusan perjalanan itu menyebarkan informasi di grup alumni di WhatsApp kalau ada open beasiswa nih untuk alumni STP Bandung gitu. Kemudian dikasih persyaratannya, dan pas saya lihat persyaratannya, kebetulan memang saya kan sembari kerja sembari juga persiapan memang ingin melanjutkan ke S2 gitu. Terus saya lihat persyaratannya, wah ini kebetulan kayak 90% tuh udah ada nih gitu. Ya udah, jadi akhirnya saya melengkapi, terus saya apply ke manajemen, terus akhirnya wawancara ini tuh perlengkapan dan yang lain, saya keterima gitu. Bareng ada satu orang teman saya lagi di sana, namanya Bapak Ahmad tuh. Ada di international program di unit di situ. Nah, di sananya saya belajar dan masuk ke jurusan hospitality and event management gitu. Oh, jadi waktu di beasiswa itu udah ngambil ke bidang event management. Iya, betul. Jadi S1-nya perjalanan, S2-nya event dan hospitality. Jadi lumayan banyak sih ya. PR-nya banyak. PR-nya banyak. Betul sekali. Oke. Berarti kan dari sebenarnya Ibu ini punya background di S2-nya itu di dunia event management ya Bu? Iya. Dan kalau dari pengalaman saya nih, banyak kayak teman-teman yang lain gitu yang beranggapan bahwa kalau kita pengen terjun di dunia event itu sebenarnya kita nggak perlu kuliah di bidang event management. Jadi cukup dari berbekal pengalaman organisasi lah, atau pengalaman mungkin ikut volunteer event yang seperti konser-konser ataupun sebagainya. Nah, pandangan Ibu sendiri dari statement ini tuh gimana sih kalau menurut Ibu? Apakah kita tuh harus belajar event management untuk terjun ke dunia event, atau nggak perlu juga nggak apa-apa gitu? Kalau menurut saya itu juga tergantung dari kebutuhan individu masing-masing. Karena menurut saya kuliah di manajemen event itu tentunya lebih beneficial gitu ya. Karena dengan kita belajar di kampus, pertama kita untuk belajar event management itu kita udah ada dasar teorinya gitu. Terus juga di kampus ini kan banyak sekali jaringan ya, maksudnya dari teman-teman, terus dari kalian juga ada magang juga, terus juga kalian ada event internal dan eksternal. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau dibilang harus kuliah apa enggak, balik lagi ke individunya masing-masing. Ada orang yang memang dia terjun ke dunia manajemen event itu kan ada yang untuk sekedar pengalaman atau untuk mencari nafkah gitu ya. Betul. Tapi kan kalau kita memang mencari pondasi gitu, pondasi pembelajaran teori atas event management gitu. Jadi mungkin buat teman-teman sebenarnya mau kuliah atau nggak kuliah itu untuk terjun ke dunia event nggak ngaruh mungkin ya. Iya, betul sekali. Cuma lebih kita yang mungkin belajar tentang event management punya privilege lebih lah ya, punya pondasi lebih terkait event management. Jadi kita ya lebih tahu seluk-beluk dasar-dasarnya mungkin ya daripada teman-teman yang mungkin nggak dapat privilege itu untuk belajar di bidang event management. Dan juga memperluas jaringan sih menurut saya. Kalau di kampus itu kan dosen gitu, teman-teman, dan juga banyak praktisi profesional yang akan kalian temui pada saat magang. Itu sangat-sangat privilege banget gitu, ketimbang kalian langsung terjun ke dunia kerja gitu tanpa mengetahui apa-apa gitu. Jadi menurut saya kuliahlah terlebih dahulu ke @Poltekpar NHI Bandung. Di Poltekpar NHI aja, gitu, hashtagnya. Saja follow @eventmbk. Di sini ya guys. Oke. Lalu kan tadi sempat kayak sebenarnya kan kebutuhan orang di dunia event ini kan kata Ibu ada yang mungkin hanya untuk pengalaman lah, atau mungkin ada yang memang dia khusus untuk ladang mencari nafkah lah ya. Iya, betul. Nah, menurut Ibu sendiri tuh untuk terjun atau prospek kerja lah ya, ini yang mungkin
banyak sering kali dipertanyakan ya dari Iya. setiap program studi, mau di mahasiswa manapun pasti ada aja pertanyaan yang prospek kerjanya kuliah di jurusan ini apa, di jurusan ini apa. Menurut Ibu di bidang event management ini worth it atau enggak, atau misalnya terjamin atau enggak sih untuk prospek kerja ke depannya gitu? Jadi menurut saya mau kalian kuliah di bidang apapun, tidak ada prospek yang menjamin kalian akan berhasil di suatu pekerjaan gitu. Jadi menurut saya ya lakukan yang terbaik saja di tempat kalian di mana berkuliah, belajar, kembangkan koneksi, memperluas jaringan. Terus juga terutama dalam industri event gitu ya, kita harus pintar mempelajari tren pasar gitu, dan juga apa ya, intinya mau terus belajar gitu. Maka prospek yang bagus itu akan mengikuti kalau kita ada keinginan untuk terus berkembang gitu. Walaupun kalian misalnya udah terjamin gitu ya prospek kerjanya gitu, tapi kalau kalian malas-malasan juga menurut saya nggak akan berhasil juga gitu ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya rasa tidak ada pekerjaan yang menjamin kesuksesannya seseorang gitu. Tergantung balik lagi ke diri masing-masing gitu. Jadi lebih kayak keinginan kitanya tuh besar atau enggak. Betul. Mungkin ya. Betul sekali. Mau prodinya sangat dibutuhkan oleh industri, kalau misalnya kita malas-malasan sama aja mungkin ya. Sama aja gitu, balik lagi. Karena nanti itu ketika kita lulus katanya Bu ya, yang misalnya aku di event, terus kita lulus pengen kerja di event, itu saingan kita tuh di luar nanti bukan cuma teman-teman yang event doang, bisa jadi orang-orang yang lintas jurusan untuk di dunia pekerjaan mungkin ya. Oke, terus kan Ibu ini waktu dulu kuliah S1-nya di perjalanan mungkin ya, bukan di event ya. Betul. Lalu untuk S2 belajar hospitality juga. Ada nggak sih Bu pengalaman pribadi Ibu yang gimana waktu saat terjun ke dunia event, dan apa yang menjadi tantangan terbesar buat Ibu saat itu? Oke. Jadi sejujurnya saya memang baru belajar event banget ini waktu di S2 gitu kan, dan seperti yang kalian tahu S2 itu sebenarnya nggak banyak praktik sih, lebih ke konseptor dan juga sisi manajemen dari sebuah acara gitu ya. Dan juga di S1 saya itu saya perjalanan sebenarnya, jadi untuk mata kuliah event itu paling cuma dapat 1 atau 2 semester ya, dan bener-bener jarang range acara sebenarnya seperti itu. Nah jadi apa ya, menjadi tantangan kayak waktu masuk ke event kayak ini yang berat yang harus dikejar tuh. Iya. Sebenarnya itu lebih ke waktu pertama kali masih awal-awal itu saya kayak wah ternyata dunia event itu gimana ya, bisa dibilang tidak ada satu acara yang pernah saya jalani 100% betul gitu loh. Pasti di setiap event ada aja misalnya kurang ini kurang itu gitu. Tidak, saya sampai sekarang nih ya, saya range event atau seperti apa itu belum pernah ada yang selalu perfect gitu. Jadi menurut saya setiap event tuh justru ada tantangannya gitu, entah dalam bidang apapun itu gitu. Ada yang pas mengurus humas, ada yang mengurus administrasi, ada yang kurang, itu pasti selalu ada gitu. Tapi ya semuanya saya ambil sebagai pelajaran aja sih, dan sampai sekarang masih terus belajar gitu, karena dunia event itu menurut saya detail banget dan sangat fluktuatif, misalnya mengikuti perkembangan tren pasar itu, dan juga semuanya itu tergantung. Misalnya kita mengadakan acara di outdoor itu kan cuaca kan adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol kan. Jadi kayak memang sih setiap acara itu berbeda-beda tantangannya itu sih. Jadi setiap acara, setiap kegiatan ada tantangannya masing-masing. Betul. Ya. Gak bisa kita pukul rata berarti semuanya. Betul sekali. Dan ini mungkin pertanyaannya agak menarik mungkin ya. Kan berarti Ibu mulai menjadi dosen di PPNHIB ini terhitungnya baru lah ya Ibu ya? Baru sekali. Nah, ada gak sih Bu kelakuan dari mahasiswa atau mahasiswi PKA yang kayak mengenang banget lah gitu di Ibu selama menjadi dosen di PPNHIB ini? Ada, mulai pokoknya yang dari paling baik, yang dari paling nakal saya kayak udah kenal ya, tapi ya udah kayak sekedar tahu aja gitu. Tapi untuk anak-anaknya sendiri jujur kayak saya sih seneng ya ngobrol sama mereka, dan juga anaknya tuh pada lucu-lucu gitu loh.
Jadi saya seneng aja ngobrol sama mahasiswa. Dan sebenarnya saya nggak nyangka loh saya kayak bakalan suka kerja di kampus gitu. Karena setelah terjun ke sini saya baru nyadar saya suka sama mahasiswa, karena energi mereka tuh gimana ya, kayak gede banget dan bikin saya tuh juga jadi positif energi gitu. Energinya tuh gimana ya, semangat, terus kayak bikin bahagia banget bekerja di sini sebenarnya kalau bareng anak-anak gitu. Masuk NH guys. Yang mau kerja di NH juga. Iya, kerja juga bagi para tenaga pendidik boleh, karena mahasiswanya sesuai kata Ibu JJ lucu-lucu, semangat pokoknya. Asik pokoknya. Asik lah pokoknya. Selamat ditunggu kehadirannya di PPN HIB. Mungkin dari yang pertanyaan-pertanyaan dari sisi dosen mungkin ya Bu. Iya. Kan mahasiswa dari kita ya, khususnya di program studi PK itu banyak juga ya dari mahasiswa kita yang terjun ke baik event internal ataupun event eksternal. Iya. Cuma mungkin sekarang yang pertanyaan yang mau aku highlight itu untuk ke event eksternalnya itu, apakah dari event-event eksternal itu bisa mereka tuh dapat infonya apakah dari program studi atau dari memang masing-masing pribadi aja dan program studi memang nggak bisa? Soal saya untuk event eksternal ya, itu kalian bebas sih, soalnya banyak juga yang kakak kelas kalian itu yang ajuin aja dulu gitu, misalnya berminat di event eksternal apa gitu, terus kalian bisa ajuin dulu aja kayak surat izinnya, misalnya dari tanggal segini sampai tanggal segini saya tidak bisa masuk. Nah sebenarnya nanti dari situ akan dilihat dulu dari prodi apakah ini memang benar-benar beneficial juga buat kalian, apakah memang prospeknya bagus ke depannya dan benar-benar kalian bisa mendapatkan sesuatu dari acara tersebut, baru nanti bisa di ACC. Dan juga biasanya prodi juga memberikan rekomendasi event eksternal yang bisa kalian ikuti gitu. Pokoknya sering nanya aja ke prodi gitu, Ibu apakah ada event yang bisa saya ikuti gitu. Biasanya sih prodi bakal memberikan rekomendasi gitu. Berarti jarang kosong banget lah ya menjadi mahasiswa. Betul. Kalaupun satu sisi prodi menyediakan rekomendasi, satu sisi kalaupun dari si mahasiswanya pengen mandiri gitu, bisa langsung diajuin aja ke prodi gitu ya. Bisa banget. Dan prodi juga sangat terbuka untuk hal itu. Dan justru kita tuh senang banget kalau mahasiswa itu aktif di luar gitu. Apalagi kalian kan memang bidangnya kan adalah event kan. Gak mungkin kalian cuman event internal terus kalian memang harus diarahkan untuk keluar nanti di dunia nyata itu seperti apa di lapangannya gitu. Kalau dari pengalaman Ibu ada nggak sih Bu yang menurut Ibu event ini tuh keren dan mahasiswa dari PKA tuh turun gitu ikut andil? Oke. Karena kebetulan memang saya baru ya di sini, saya belum banyak melihat event khusus yang kayak misalnya 100% banyak dikelola untuk PK. Tapi sempat sih ada beberapa ya. Menurut saya oke, bagus. Tapi itu juga masih skala kecil ya. Untuk skala besar yang dikelola PK saya belum menghadiri sih sebenarnya. Tapi saya senang lihat anak PKA itu, saya misalnya jalan kemana gitu di kampus, ada aja misalnya lagi ngapain, iya Bu saya lagi ngurusin event ini, saya lagi ngurusin event itu, dan kalian semua tuh event-eventnya tuh berbeda gitu. Jadi sebenarnya dari situ aja saya kayak wah bangga gitu, kalian tuh aktif, kalian tuh benar-benar di kampus itu berkontribusi lah secara nyata. Justru bahkan dari unit-unit dan dari prodi lain kan memang menanyakan kalian kan kayak ada lagi ini nggak, ada lagi kosong nggak, tolong dong bantu gitu. Tadi juga bareng saya dari unit terus kayak kira-kira ada nggak mahasiswa di tanggal segini yang kosong anak PKA, soalnya lagi butuh banget untuk manajemen acara kita gitu. Saya bangga banget sebagai pembinanya gitu kan. Oh iya boleh Pak, nanti saya sampaikan gitu. Saya senang-senangnya gitu. Di mana-mana tuh ada aja PKA ketemu aja terus di mana saya jalan kemana, padahal maksudnya lagi kelas teori atau apa gitu, selalu aja ketemu dan mereka tuh lagi hektik mondar-mandir kemana-mana gitu. Pokoknya semangat deh, keren. Maksudnya kalian tuh berpartisipasi banget gitu, gak cuma di sini tapi di eksternal juga banyak ya.
Ini Bu, seperti yang kita ketahui kan tadi Ibu bilang sebenarnya hal yang harus kita lakukan itu kayak ya udah belajar lah ya, belajar ya. Yang penting tuh belajar punya kemauan. Nah kan di samping itu juga kita sebagai mahasiswa tuh harus mengasah baik soft skill kita ataupun hard skill kita ya Bu. Nah sebagai Ibu sebagai salah satu alumni dari kampus kita juga, ada nggak sih cara Ibu yang khusus lah untuk mengasah soft skill ataupun hard skill kita yang bakalan lebih berguna lagi untuk kedepannya, punya cara khusus nggak sih Bu buat di-share ke teman-teman mungkin? Menurut saya yang nomor satu itu adalah perbanyak jaringan dan juga teman-teman yang punya satu visi misi sama kalian. Karena kalau misalnya visi misi aja udah beda, biasanya kalian akan beda jalan nih. Tapi kalau misalnya kalian punya satu visi, satu cita-cita yang sama gitu ya, kalian pasti akan saling membantu gitu, mengembangkan soft skill dan hard skillnya masing-masing gitu. Terus juga biasa kalau untuk memperluas jaringan nih, nah kalau misalnya punya teman yang banyak, terus ada yang punya IO, ada yang punya IO atau semacamnya gitu, kalian kan akan gitu kan ditarik ke mereka untuk tolong dong kerjain ini itu gitu. Itu kan juga salah satu hal yang bisa mengasah hard skill kalian. Sementara pas untuk perencanaan untuk menuju ke acara itu, soft skill kalian juga bakalan dilatih pasti, karena akan memperkuat mental kalian gitu selama menuju acara. Harus kuat mentalnya gitu, terutama di event industri gitu ya. Jadi lingkungan ngaruh banget lah ya Bu ya. Menurut saya ngaruh banget gitu. Karena dengan lingkungan yang sehat berarti ya kedepannya juga bakalan baik-baik aja mungkin ya. Betul sekali. Oke, karena kalau menurut aku ya Bu ya, kan di Indonesia inilah ambil contohnya belum terlalu banyak orang yang tahu tentang event management mungkin Ibu ya. Yang mana bisa dikatakan jurusan event management itu masih kurang banyak ya di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Yang aku tahu juga nggak sampai 20 kalau tidak salah ya, yang menyediakan jurusan untuk event management ini. Dan untuk dari Ibu Jaya sendiri, apa sih harapan Ibu untuk event management khususnya? Karena tidak bisa dipungkiri kan industri event di Indonesia ini kan besar banget ya Bu ya. Pasarnya gede banget, antusiasme masyarakatnya juga tinggi. Kan di satu sisi itu bagus, tapi di satu sisi juga kita pasti perlu SDM yang tinggi mungkin ya untuk memanage si event-event yang bakalan dilaksanakan di Indonesia. Nah, untuk harapan Ibu ke depannya lah untuk event management itu akan seperti apa sih? Tentunya kalau dari saya, orang-orang akan lebih aware dengan adanya prodi gitu ya, event management. Apalagi seperti yang tadi Hakim udah bilang gitu kan, saat ini industri event di Indonesia itu lagi berkembang dengan pesat. Nah, karena orang-orang gitu ya sudah tahu event-event di Indonesia itu banyak, mungkin saya harap ke depannya orang-orang itu juga bakal aware, oh ternyata di Indonesia tuh ada ya prodi yang mengatur tentang event management. Karena menurut saya prodi ini tuh sangat spesial gitu, gak semua orang tahu, dan ini tuh benar-benar prodi yang sangat spesifik gitu dibandingin prodi-prodi lain gitu. Prodi lain kan masih secara general gitu. Kalau kalian itu benar-benar sudah sangat spesifik, dan saya yakin setelah dari sini kalian tuh banyak banget dibutuhin sama industri di luar sana gitu. Kayak kakak kelas kalian gitu kan, ini aja belum wisuda nih padahal ya, tapi saya dengar 100% udah ditarik tuh ada event ini, event itu, dan mereka udah mulai sibuk dari sekarang gitu. Jadi saya berharap sih banyak orang yang lebih aware aja dengan prodi ini gitu. Betul, jadi ini yang selalu saya ucapkan ya. Jangan lupa untuk para IO Indonesia, kalau kalian kekurangan SDM boleh di PC aja event MBK. Nah, nanti dari sana kita akan menyalurkan untuk teman-teman ataupun kakak tingkat ataupun bahkan dosen-dosen pun untuk turut andil untuk mensukseskan event Anda semua. Jadi jangan lupa untuk follow dan di DM aja. Oke, mungkin ini untuk pertanyaan penutup ya Ibu. Kan tadi lebih kayak bagaimana sih kita mengembangkan soft skill dan hard skill ya mungkin ya untuk nanti ke depannya. Dan
saran ibu lagi nih untuk mahasiswa yang ingin terus tumbuh, tapi khususnya di bidang event management setelah lulus. Siapa tahu kan ada yang ketika memang sudah lulus kayak rasanya tuh kayak stuck gitu, mungkin kayak bingung atau ngeblank. Nah, saran ibu tuh gimana sih untuk para mahasiswa yang nanti setelah lulus untuk menghadapi di event industri yang sebenarnya gitu ibu? Kalau menurut saya sih setelah kita lulus dari perkuliahan itu semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Kadang ada beberapa orang yang misal kuliah di jurusan apa tapi ternyata passionnya nggak di situ, dan dia ngejalanin itu ya biar sekedar saya lulus kuliah aja gitu. Jadi balik lagi ke individu masing-masing. Tetapi untuk teman-teman yang memang punya passion di dunia event, saya yakin kalau udah passion sih semua cara akan dilakukan untuk kerja di industri itu gitu sebenarnya. Jadi balik lagi, saya sih gimana ya, lebih menyarankan teman-teman untuk punya circle yang saling mendukung sih. Kalau sudah punya circle, udah punya teman semangat bareng itu, kedepannya pasti kita tuh bakalan jalan bareng kok. Kita bakalan saling menguatkan, dan juga kalau misalnya ada prospek atau misalnya kesempatan di luar sana, pasti kita akan saling aja gitu. Circle yang bagus membentuk masa depan yang bagus gitu kalau menurut saya. Berarti ya kembali lagi ke keinginan kita, Iya, mungkin interest kita. Jadi kita sebagai mahasiswa lebih meluruskan lagi mungkin ya, apakah memang interest kita di sini, interest kita di sana. Soalnya itu menjadi hal yang krusial nanti ya mungkin ya, ketika kita memang pengen terjun di dunia industri yang sebenarnya. Dan lagi-lagi itu menjadi circle atau lingkungan lah ya, lingkungan yang mendukung, teman-teman yang positif, yang satu visi dan misi, itu pasti bakalan membantu banget lah gitu. Jadi jauhi toxic people, dekati kreatif people. Jangan lupa. Mantap. Oke, jadi kita sudah berada di penghujung acara nih. Banyak banget obrolan yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih sebelumnya untuk Bu JJ yang menyempatkan untuk menjadi narasumber kita yang sangat super kece dan insightful. Terima kasih banyak. Semoga pada podcast episode kali ini banyak ilmu-ilmu, banyak benefit-benefit yang kita harapkan bisa diserap oleh teman-teman creative people semua. Terima kasih juga untuk creative people yang setia untuk menonton podcast kita. Jangan lupa follow @fikri_hakim25 dan Instagram BJJ mungkin. Boleh di Jessica _C_NZML. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, mulai dari Instagram, mulai dari Twitter yang berubah jadi X, mulai dari LinkedIn, mulai jadi YouTube juga, untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya dan update-update selanjutnya terkait dunia event. Pokoknya terima kasih En. Bye-bye. Bye-bye.